Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Digitek University. Perkenalkan, nama saya Lucy Hermawati dan teman saya Linda Yulianti. Di sini kami akan mewawancarai owner dari pemilik usaha UMKM Jinia Indonesia. Boleh perkenalkan? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry Ketan Jabar. Saya di sini sebagai business owner dari suatu UMKM di daerah Bandung dengan brand Jinia Indonesia yang bergerak di bidang fashion muslim. Apa jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM ini? Untuk bidang usaha yang saya jalankan saat ini yaitu usaha fashion, usaha yang bergerak di bidang fashion yaitu fashion muslim. Seperti itu. Dan apa posisi Bapak pada usaha ini? Untuk posisi, alhamdulillah, karena di sini saya sebagai owner atau pemilik UMKM tersebut. Jenis barang apa saja yang dijual oleh UMKM ini? Untuk jenis barang atau produk yang kami jual, mulai dari tentunya yang pertama ada gamis, dress, terus ada tunik, ada mukena juga, terus untuk aksesoris kakinya ada sepatu, sendal, bros dan lain-lain seperti itu. Berarti berbagai macam Ya. fashion ya. Alhamdulillah, memang bergeraknya di bidang fashion muslim, namun kita untuk saat ini sudah lengkap dari atas sampai bawah aksesorisnya. Sejak kapan nih usaha Bapak didirikan? Untuk waktu didirikannya usaha ini pada saat tanggal 13 Maret 2019. Nah, 13 Maret 2019 usaha ini didirikan. Kemudian pada tahun 2020 kita sempat mengalami vakum dikarenakan ada beberapa hal dan kita mulai kembali di tahun 2021. Sampai saat ini sudah berapa karyawan yang bekerja di sini? Untuk jumlah karyawan dari semua bagian ya kurang lebih ada 10 orang. Ya, alhamdulillah. Kemana aja nih produk Bapak biasanya dikirim? Untuk pengiriman produk, kebetulan kami menggunakan sistem kemitraan, jadi kita memiliki tim penjualan atau mitra dari Sabang sampai Merauke dan di setiap kotanya insya Allah ada. Seperti itu. Sudah ada berapa mitra saat ini? Untuk jumlah mitra pada tahun ini, tahun 2023 kurang lebih kisaran 125 sampai 130 mitra dari seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah kita berkembang. Kalau boleh tahu nih berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk menjalankan usaha ini? Untuk modal awal kita mulai dari ready stock sebanyak 500 pieces ya waktu itu. Untuk biayanya dari mulai pendaftaran brand, terus pembelian aksesoris dan pembuatan develop produk pertama kita kurang lebih dari range aja ya Mbak, dari 50 sampai 100 saja. Bagaimana dengan sumber peminjaman modal awal saat itu? Untuk modal awal kebetulan kami ada pemodal yang mempercayai kami untuk bergerak di bidang ini. Jadi kami dipercaya untuk mengelola keuangan tersebut. Nah, siapakah yang mengelola keuangan di UMKM ini? Yang mengelola keuangan, untuk pengelola keuangan karena kita sebagai UMKM ya belum mempunyai tim akunting atau tim finansial, jadi kita masih pribadi ya, masih sendiri ya, karena ya untuk mempunyai akunting ya sangat lumayan lah karena jadi kita masih belajar sendiri untuk mengatur segala keuangan yang kita butuhkan, seperti itu. Sampai saat ini berapa omset yang biasanya didapatkan dari penjualan per bulannya? Untuk omset per bulan, omset per bulan kebetulan tahun ini kita lagi turun, kisaran dari per bulan itu 50 sampai 100 juta aja untuk omset itu.
paling tinggi di tahun-tahun kemarin, alhamdulillah. Di mana produk biasanya dipasarkan? Atau ada offline-nya atau online saja? Untuk pemasaran produk, kebetulan kita full online semuanya. Full online. Dari mulai sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, sosial media, kemudian Telegram. Dan untuk penjualan utamanya kita menggunakan website. Kita punya website sendiri, website ini. Dan mitra-mitra belanja di situ semua. Bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan untuk UMKM ini? Sistem pemasaran, ya seperti yang sudah saya bicarakan, untuk sistem pemasaran kita menggunakan sistem kemitraan. Kita mempunyai beberapa mitra, seperti yang pertama, tahapan pertama distributor, yang kedua ada agen, yang ketiga reseller, keempat marketer. Seperti itu. Nah, bagaimana nih sistem penerimaan kas pada UMKM ini? Nah, untuk kas, kebetulan kita mempunyai sistem order ya, seperti yang pertama ada pre-order, yang kedua ada ready stock, dan yang ketiga ada pesanan seperti pre-order mandiri lah, pre-order mandirinya. Nah, untuk pre-order ini biasanya kita menggunakan sistem DP kepada mitra. Nah, DP ini sebesar 30 sampai 50% untuk DP-nya. Nah, DP ini jadi kas masuk buat kita, dan untuk keperluan seperti membeli material awal dan ongkos jahit dan lain-lain seperti itu. Bagaimana sistem pengeluaran kas pada UMKM? Nah, untuk pengeluaran kasnya seperti tadi. Jadi yang pertama setelah masuk DP, kita membeli material yang akan dibuat untuk dijadikan produk. Terus setelah materialnya dapat, kita sisihkan juga untuk pembayaran jahitnya seperti itu. Untuk sistem penggajian atau pengupahannya bagaimana? Nah, untuk sistem pengupahan karyawan, alhamdulillah, meskipun kita belum masuk ke angka UMR, tapi kita sudah melakukan pembayaran per bulan di awal tanggal di awal bulannya. Data keuangan apa saja yang biasa dilakukan pada UMKM? Untuk data keuangan masih sederhana ya, karena ya masih UMKM, jadi paling data keuangannya seperti pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Oke. Nah, apakah Bapak tahu nih mengenai adanya metode atau prosedur untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menurut standar akuntansi? Dan apakah hal itu sudah diterapkan pada UMKM ini? Untuk standar akuntansi mungkin belum ya Mbak, karena ya masih belajar lah, berproses. Jadi untuk sederhananya kita masih menggunakan sistem manual ya, seperti pencatatan pribadi lah seperti itu. Bagaimana dengan transaksi yang biasa dilakukan pada UMKM, tunai atau kredit? Nah, untuk transaksi bisa dibilang tunai iya, bisa dibilang kredit iya, karena untuk sistem pre-order atau PO itu ya seperti itu. Kita launching produk, kemudian ada PO 30-50%, setelah barang jadi baru pelunasan seperti itu. Apakah Bapak selalu membelikan peralatan untuk proses produksi? Untuk proses produksi, kebetulan kami belum punya tim produksi sendiri karena ada beberapa hal, dan untuk produksinya kita menggunakan kerjasama dengan vendor-vendor di luar seperti vendor jahit yang sudah bekerja sama dengan kami seperti itu. Apakah Bapak selalu membeli persediaan barang dagang? Membeli persediaan barang dagang. Nah, tentunya dong kalau itu, karena kita harus punya stok juga untuk persediaan ya. Yang itu tadi, kita selain kita pre-order, kita juga harus punya produk-produk yang ready untuk dijualkan atau dipesankan. Apakah UMKM memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau yang lainnya? Nah, untuk tanah dan bangunan mungkin belum ya, karena di sini kita masih sewa, dan paling aset kita di kendaraan, kemudian aset-aset operasional seperti komputer, laptop dan lain-lain.
Kira-kira untuk seluruh aset yang dimiliki masih bisa dipakai beberapa tahun lagi. Untuk aset yang dimiliki mungkin kalau waktu pastinya kurang tahu juga ya, karena ya yang namanya umur suatu barang itu nggak ada yang tahu. Namun untuk perputaran uang alhamdulillah kita dengan menggunakan sistem DP kita dapat berjalan seperti itu. Apakah Bapak melakukan transaksi kredit sehingga menimbulkan adanya utang usaha untuk UMKM ini? Untuk utang kredit alhamdulillah ya, alhamdulillah kita tidak menggunakannya sama sekali untuk kredit ke bank ataupun kemana. Kecuali mungkin utang ke supplier seperti itu, supplier dan vendor. Bagaimana dengan pencatatan hutang pada usaha UMKM Bapak? Untuk pencatatan utang masih sederhana juga Mbak, karena ya yang itu tadi kita masih menggunakan cara-cara yang sederhana, yang cepat dan sederhana tentunya seperti itu. Apakah Bapak sering melakukan penarikan tunai yang diperoleh dari hasil usaha ini untuk keperluan pribadi? Untuk keperluan pribadi, nah ini di sini alhamdulillah ya, meskipun saya masih UMKM, untuk disiplin keuangan alhamdulillah sudah saya terapkan. Jadi saya berkomitmen dengan diri sendiri untuk tidak menggunakan uang perusahaan seperti itu. Jadi untuk penarikan uang perusahaan alhamdulillah sudah tidak dilakukan. Apakah selama ini UMKM menghitung harga pokok produksi dari barang yang dijual? Kalau HPP tentunya dong pasti ya, karena kalau nggak menggunakan HPP itu gimana ya? Semua harus ada hitungannya. Nah, biasanya kita melakukan penghitungan HPP itu sebelum naik harga. Nah, di situ kita mempertimbangkan dari mulai pemakaian kainnya, aksesoris yang digunakannya, harga jahitnya, tentunya kita hitung semua sampai dengan operasional kita masukkan ke dalam HPP seperti itu. Apakah UMKM sering menerima pengembalian barang dari customer karena alasan tertentu? Pengembalian barang ada sih beberapa, cuman tidak banyak ya untuk pengembalian barang. Biasanya terjadi karena yang pertama ada barang reject atau barang yang tidak sesuai dengan permintaan. Yang kedua ada kelebihan barang atau ada kelebihan order. Yang ketiga mungkin refund, pengembalian bukan barangnya tapi uangnya, misalnya kelebihan transfer seperti itu. Nah, apakah Bapak UMKM ini sering memberikan diskon kepada customer gitu? Untuk diskon kepada customer ya, biasanya kita melakukan diskon itu di akhir tahun. Kita rutin di akhir tahun selalu mengadakan agenda sale akhir tahun biasanya. Nah, diskon ini sampai 50% kurang lebih. Jadi kita untuk perputaran uang usaha kita juga, dan supaya barang yang lama-lama keluar juga, jadi kita melakukan sale seperti itu. Apa saja beban operasional yang menjadi tanggungan dari UMKM? Untuk beban operasional paling dari upah karyawan, terus transportasi, terus peralatan, seperti itu aja paling. Apakah ada beban-beban lain di luar beban operasional ini? Beban lain di luar operasional, untuk sekarang alhamdulillah sudah tidak ada ya. Kemarin kita ada tunggakan, namun sekarang sudah tidak ada. Bagaimana prosedur penggajian terhadap karyawan di sini? Prosedur penggajian, untuk prosedur penggajiannya kita memang masih di bawah UMR Bandung ya, karena kita masih UMKM dan tentunya omsetnya belum sebesar itu, jadi masih di bawah UMR. Nah, untuk sistem penggajiannya kita per bulan dan di awal bulan. Berapa jam mereka biasanya memulai bekerja? Untuk jam operasionalnya mulai dari Senin sampai Sabtu. Untuk Senin sampai Jumat, waktu operasionalnya di jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, dan untuk hari Sabtu kita jam 8 sampai jam 12 siang.
Terima kasih Bapak. Terima kasih, Cukup, Bapak. ya, Atas makasih dan banyak. jawabannya. Ya. Semoga usaha Bapak lancar. dan Amin, sukses. amin, amin. Amin, amin. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.